Hai hai hai, sudah pernah dengar apa itu teknologi nano? Ups, bukan permen nano-nano ya. Itu tuh teknologi yang bisa membuat air kotor menjadi air bersih yang layak untuk diminum. Kita juga dapat membuat kaos kaki yang anti kotor. Bahkan, teknologi nano juga diberlakukan pada serat-serat tekstil, sehingga pakaian tidak perlu lagi dicuci karena anti kotor, tahan bau, dan anti bakteri, sehingga bahan pakaian ini menjadi lebih unggul. Jadi apa itu teknologi nano? Teknologi nano adalah ilmu pengetahuan dan teknologi tentang zat, material, dan sistem pada skala nanometer. Nanometer adalah satuan ukuran panjang, di mana 1 nanometer sama dengan 1/1 miliar meter. Ukuran 1 nanometer ini tidak dapat dilihat oleh mata manusia karena sangat kecil. Ukuran ini jauh lebih kecil dari sehelai rambut manusia, jadi perlu alat bantu khusus untuk melihatnya. Dalam teknologi nano, semua materi dapat direkayasa menjadi sesuatu yang kita inginkan. Teknologi nano juga terkait erat dengan bidang-bidang ilmu lainnya, seperti biologi, fisika, elektronik, dan lain-lain. Bahkan, teknologi nano ini juga sudah merambah ke berbagai sektor kehidupan, seperti tekstil, pangan, kosmetik, kesehatan, kemasan pangan, dan berbagai produk konsumen lainnya. Sejumlah negara juga telah membangun riset teknologi nano nasionalnya dengan serius. Misalnya, Amerika Serikat yang sudah mendirikan National Nanotechnology Initiative. Selain itu, ada juga jaringan penelitian teknologi nano antar negara dan kawasan yang juga berkembang pesat. Dua organisasi besar dunia ini, yaitu Food and Agriculture Organization dan World Health Organization, yang sudah meyakini bahwa teknologi nano sangat potensial untuk pengembangan produk inovatif seperti pada pertanian, perlakuan air, produksi pangan, pengolahan, pengawetan, dan pengemasan, sehingga berpotensi meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, serta keuntungan bagi petani, industri pangan, dan konsumen. Manfaat teknologi nano ini sendiri sangat besar. Dapat kita lihat misalnya bidang kesehatan. Adanya robot-robot mungil yang bisa berkeliaran di dalam tubuh manusia yang berfungsi membunuh virus-virus yang menyebabkan penyakit serta membersihkan saluran darah yang tersumbat. Bidang farmasi, ada pula obat-obatan yang diproduksi dalam skala nano sehingga mempercepat penyerapan obat dalam tubuh manusia. Bidang pertanian, teknologi nano diaplikasikan dalam modifikasi benih dan pupuk, pestisida, teknik pengemasan, makanan, energi ramah lingkungan, dan teknik jaringan, sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian, kualitas produk, penerimaan konsumen, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Ide dan konsep ilmu dan teknologi nano pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Richard Feynman pada sebuah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh American Physical Society di California Institute of Technology pada 29 Desember 1959 dengan judul There's Plenty of Room at the Bottom. Oleh karenanya, Dr. Richard Feynman dijuluki sebagai The Father of Nanotechnology. Richard Feynman adalah seorang ahli fisika yang pada tahun 1965 memenangkan hadiah Nobel dalam bidang fisika. Dalam pidatonya,
Feynman menggambarkan suatu proses di mana ilmuwan akan dapat memanipulasi dan mengontrol individu atom dan molekul. Sedangkan istilah teknologi nano pertama kali diresmikan oleh Profesor Norio Taniguchi, seorang ahli fisika dari Tokyo Shin University tahun 1974, dalam makalahnya yang berjudul On the Basic Concept of Nanotechnology. Pada tahun 1980, istilah teknologi nano dieksplorasi lebih jauh lagi oleh Dr. Eric Deskler, seorang ahli di bidang teknologi nanomolekuler, melalui bukunya yang berjudul Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology. Ia menyebutkan bahwa istilah teknologi nano dan teknologi molekuler dapat digunakan secara bergantian untuk menggambarkan teknologi baru yang menangani atom dan molekul individu dengan kontrol dan ketepatan. Nano sendiri berasal dari kata Yunani yang berarti kerdil, kemudian diturunkan menjadi kata nanometer. Jadi teknologi nano adalah teknologi pada skala nanometer. Pada dasarnya, teknologi nano merupakan ilmu interdisiplin dari ilmu fisika, kimia, biologi, ilmu pengetahuan bahan, dan keteknikan yang di dalamnya tidak hanya berupa proses pengecilan ukuran materi menjadi bentuk nanometer, namun juga penyusunannya menjadi ukuran nano dengan struktur yang diatur sedemikian rupa, sehingga produk yang dihasilkan memiliki sifat unik yang disesuaikan dengan tujuan sifat produk yang diinginkan. Di Indonesia sendiri, perkembangan teknologi nano ini dapat dilihat dari salah satu ilmuwan Indonesia yang paling hebat, yaitu Nurul Taufiq Rahman, yang bekerja di Pusat Penelitian Fisika, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sepulangnya dari Jepang ke Indonesia, dia berusaha membangun bengkelnya untuk riset nano. Hebatnya, bukan hanya banyak temuannya di bidang teknologi nano. Sampai saat ini, puluhan paten dia pegang melalui perusahaan riset nanonya, Nanoteknologi Indonesia. Dia pun mendirikan perusahaan yang membawahi 4 perusahaan lain dengan nilai aset puluhan miliar. Sampai saat ini, temuan riset nanonya sudah digunakan berbagai industri, mulai dari material sampai kosmetik. Nurul punya anggapan, statusnya sebagai peneliti negara tak menghalanginya untuk menjadi pengusaha sebuah perusahaan teknologi. Sedangkan, dari anak muda Indonesia yang cerdas dan kreatif, juga tak ketinggalan dari teknologi nano, seperti yang dilakukan oleh 2 remaja putri ini, Alicia Chan dan Aileen Bakhtiar, dari siswa kelas 11 Jakarta Intercultural School. Bagi mereka, teknologi nano ibarat mainan, menyenangkan untuk mereka pelajari, bahkan dikembangkan untuk digunakan di keseharian mereka. Mereka menemukan teknologi nano yang dapat diterapkan untuk bidang properti dan pangan. Alicia Chan sendiri membuat sebuah benda memiliki permukaan anti air dengan cairan spray superhydrophobicity yang jika disemprotkan ke suatu benda, maka benda tersebut akan memiliki tekstur nano seperti daun lotus, sehingga tidak basah. Salah satu contohnya adalah atap rumah. Sementara Aileen Bakhtiar menemukan pengawet makanan, nanopartikel perak untuk pembuatan minuman anggur. Perkembangan teknologi akan semakin maju, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Tetap belajar dan semangat berinovatif. Sampai jumpa, bye-bye.